Sang putri ksatria kini hanya dipandang sebelah mata, direndahkan tak ubahnya seekor anjing gila liar. Dalang dibalik hancurnya nama baiknya tak lain adalah sang raja sendiri, ayah kandungnya. Pria itu tega merancang konspirasi mematikan untuk melenyapkan sang ratu, hanya karena pamor istrinya lebih bersinar di mata rakyat. Sang ratu dan pangeran pertama pun tewas mengenaskan dalam jebakan keji tersebut. Namun berkat pengorbanan sang kakak, putri kelima, Cherna, berhasil meloloskan diri. Meski begitu, ayahandanya tidak pernah sudi membiarkannya hidup tenang. Tepat di usianya yang ke-15, raja membuangnya ke medan tempur. Niatnya agar putrinya tewas di perbatasan utara, tapi perhitungannya kembali meleset. Serna tidak hanya bertahan hidup dari neraka itu, tapi ia juga pulang membawa kejayaan militer, hingga dianugerahi gelar Dewa Perang Kekaisaran. Hal ini jelas membuat sang raja murka besar. Pria licik itu kembali bermain kotor. Diam-diam menyebar fitnah keji bahwa Cherna adalah monster haus darah yang gila perang. Ia beralasan putrinya bertahan di perbatasan semata-mata demi memuaskan hasrat membunuhnya. Bahkan sengaja memancing konflik berkelanjutan. Dalam sekejap, sang pahlawan pujaan berubah menjadi anjing liar yang ditakuti rakyat. Namun, penderitaan itu belum cukup memuaskan sang raja. Demi memuluskan jalan putri kesayangannya yang lain menuju takhta, sang raja menyabotase pasukan Serna di garis depan. Taktik busuknya pun berhasil. Serna terluka parah dan satu-satunya penyihir di pasukannya gugur. Tanpa ada yang bisa memulihkan lukanya, ia hanya bisa menggigit bibir menahan perih. Saat menyadari ayah tersayangnya kembali menjadi dalang semua penderitaan ini, batas kesabarannya pun benar-benar habis. Ia segera menitahkan pasukannya untuk menyapu bersih sisa musuh. Dalam 5 hari, mereka akan menyerbu kembali ibu kota kekaisaran. Tangan kanannya sempat ragu akan perintah itu. Yakin bahwa paduka raja tidak akan pernah memberikan izinnya. Sambil menahan rasa sakit yang menusuk tulang, Serna menyuruhnya mengirimkan surat balasan. 5 hari lagi, ia akan pulang demi menikahi tunangannya, Din. Ia berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya menjaga utara setelah pesta pernikahan usai. Ia tahu betul ayah rakusnya takkan kuasa menolak umpan manis ini. 5 hari kemudian, Serna menginjakan kaki di ibu kota bersama ordo ksatria paling menakutkan di seluruh kekaisaran. Penduduk kota yang gemetar ketakutan langsung kocar-kacir mencari tempat sembunyi saat kudanya membelah jalanan. Tanpa memedulikan mereka, Serna memacu kudanya langsung menuju istana, lalu mendobrak paksa pintu raksasa tempat pesta perayaannya digelar. Mendengar sang putri pulang demi pernikahan, para bangsawan saling melempar senyum sinis, mencemooh bahwa tunangannya pasti sedang setor nyawa. Detik berikutnya, jeritan ngeri menggema ke seluruh penjuru ruangan. Cerna tanpa ampun menyabetkan cambuknya ke arah mereka berulang kali. Telinganya sangat muak mendengar cibiran murahan yang sengaja dilontarkan tepat di hadapannya. Menyadari amarah pasangannya, Din buru-buru merapat dan mengecup punggung tangannya dengan gaya ksatria. Kumohon redakan emosimu, Tuan Putri. Hatiku akan ikut hancur jika kesehatanmu memburuk. Meski status pria itu adalah calon suaminya, ini justru kali pertama Cerna bertatap muka langsung dengannya. Mengingat pria itu adalah bangsawan paling digandrungi di ibu kota dengan segudang pemuja, ia cukup puas dengan pilihan ayahnya kali ini. Menyaksikan adegan mesra tersebut, para tamu undangan langsung berbisik-bisik memuji betapa serasinya pasangan itu. Tiba-tiba, ada yang menanyakan pendapat Putri Lira. Gadis yang sejak tadi merenggut itu sekejap memalsukan raut wajahnya. Sambil mengangkat gaunnya dengan anggun, ia melangkah maju. Sudah pasti mereka adalah pasangan yang ditakdirkan dewata. Selamat atas kepulangan sucimu, kakak kanda. Serna menatap adiknya itu dengan perasaan muak. Gadis penakut yang ia kenal bertahun-tahun lalu telah lenyap, berganti menjadi sosok arogan yang jelas hidup bergelimang kemewahan. Walau begitu, Lira memancarkan aura boneka penurut, pantas saja para tetua bangsawan menjadikannya kandidat pewaris takhta yang paling ideal. Usai berbasa-basi sejenak, Lira pamit undur diri dengan dalih kurang enak badan. Tepat setelahnya, adik angkat Serna yang bernama Lamei muncul. Melihat wajah manis adiknya, Serna mengelus pucuk rambutnya dengan penuh kasih sayang. Kenapa tidak main bersama teman-temanmu? Aku cuma ingin menemanimu, kakak. Pintarnya kesayanganku ini. Kau masih semenggemaskan dulu. Tidak sia-sia aku membesarkanmu. Merasa seperti obat nyamuk, Din beralasan ingin menemui seseorang dan segera undur diri. Di saat pria itu beranjak, tatapan Lame mendadak kosong, menatap punggungnya. Ini kan pesta perayaanku, goda Cerna. Apa jagoan kecilku sudah menyiapkan kado spesial? Ikut aku sebentar, kah? Ajak Lame dengan nada penuh rahasia seraya menariknya ke arah taman. Baru beberapa langkah, Cerna terhenti total, mematung melihat pemandangan di depannya. Di balik rimbunnya taman, sang adik perempuan tengah berpelukan mesra dengan tunangannya sendiri, saling membisikkan janji manis. Darah Serna seketika mendidih hingga wajahnya memerah padam karena amarah.
Berani-beraninya mereka bersandiwara seipik itu di depannya tadi, pasti sangat melelahkan memakai topeng tersebut. Lame memandangi raut wajah kakaknya dengan cemas. Kakak, kau tidak apa-apa. Mana mungkin hatinya baik-baik saja. Namun ia memaksa tersenyum seolah tidak terjadi malapetaka apapun. Kemeriahan pesta tak lagi bersisa saat ia kembali ke aula. Dengan dada sesak, ia menenggak minuman keras tanpa henti sampai kesadarannya melayang. Lame membopongnya dengan hati-hati kembali ke peraduannya. Kenapa dia setega itu padaku? Racaunya pelan. Kami sudah bertunangan sejak umur 8 tahun. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapnya sebagai keluargaku sendiri. Tenang saja. Mulai sekarang semuanya akan baik-baik saja, kakak. Aku masih di sini untukmu. Tatap mataku. Sampai kapanpun, aku takkan berpaling, bisik Lame lembut sambil mengecup keningnya. Sesaat kemudian, pandangan Serna berputar hebat. Di saat bersamaan, sebuah seringai puas terukir di wajah Lame. Rencana pernikahan sang kakak membuat adik laki-lakinya yang posesif dilanda kalut. Malam itu, ia menyusup ke kamar kakaknya dan mengukir ikatan terlarang yang tak bisa dibatalkan. Begitu kesadarannya pulih, Serna mendapati sesosok pria terlelap di sisinya. Tiba-tiba pria itu menggeliat dan bergumam serak, "Kakak sudah bangun?" Tina langsung terduduk kaku, menyadari kulit mereka bersentuhan tanpa terhalang apapun. Kepingan memori semalam seketika menyerbu benaknya. Ia telah melewati batas dengan adik yang dibesarkannya sendiri. Ini benar-benar karma dari langit. 11 tahun silam, kakak laki-lakinya pulang membawa seorang bocah bernama Lame. Jarak usia yang tak terpaut jauh membuat Serna tergerak untuk mengasuhnya. Bocah itu sangat menggemaskan, tak heran jika Serna langsung jatuh hati padanya. Namun kala itu, si kecil Lame menaruh curiga pada semua orang kecuali kakak Serna. Ia selalu mengambil langkah 1000 tiap kali berpapasan dengannya. Penolakan itu justru mengobarkan rasa penasaran Serna. Berkat kegigihannya membuntuti bocah itu tiap hari, dinding pertahanan Lame akhirnya runtuh dan ia berubah jadi sangat manja. Sayangnya, lembaran hari-hari damai itu harus terhenti prematur. Tragedi yang merenggut nyawa ratu dan sang kakak membuat Serna hancur lebur. Kehadiran Lame di sisinya menjadi pelita yang memapahnya bangkit untuk melindungi diri dan adik kecilnya. Masa-masa tenang mereka lewati bersama, hingga sang raja menggunakan keselamatan Lame sebagai pion untuk menyeret Serna ke medan perang. Sejak detik itulah, takdir memisahkan jalan mereka. Baru kemarin kerinduan itu tuntas bertatap muka. Serna tak pernah mengira. Kepulangannya justru mengubah status sang adik menjadi pendamping hidupnya. Rasa bersalah menggerogoti relungnya. Menyadari raut nestapa itu, Lame menunduk sendu. "Kak, tolong jangan menyalahkan dirimu. Akulah yang salah karena terlalu terobsesi. Ini bukan salahmu. Sebenarnya, aku yang sengaja memancingmu semalam." "Apa? Adik kecilku sendiri yang menggoda?" Sherna mematung tak percaya. Tepat saat itu, bendungan air mata Lame pecah. "Pukul saja aku, Kak. Aku memang bajingan. Aku sangat mencintaimu tapi malah melakukan hal yang paling kau benci. Kakak pantas jijik padaku." Menatap lelehan air mata itu, Serna justru terpana melihat pesonanya, bahkan muncul dorongan gila ingin melihat pria itu terus menangis. Cepat-cepat ia menepis pikiran layar itu dan membelai lembut sang adik. "Hapus air matamu. Hatiku ikut hancur melihatnya. Bagi kakak, Lame adalah harta yang paling berharga. Mana mungkin aku membencimu. Berhentilah menangis. Kakak takkan marah lagi." Lame meraih jemari kakaknya dan menyapukannya ke pipi. "Kau memaafkanku. Tapi semalam kau sudah berjanji akan menjadikanku milikmu seutuhnya. Apa janji itu masih berlaku?" Serna sempat bimbang. Namun rentetan panggilannya yang begitu manja meluluhkan seluruh pertahanannya. Nasi telah menjadi bubur, ia harus pasang badan. Ternyata rumor masa lalu itu benar. "Seolah-olah aku membesarkanmu hanya untuk dijadikan suami masa depanku," godanya dengan pipi merona. Wajah Lame langsung berseri-seri. Didekapnya wanita itu erat seraya membisikkan kata-kata manis di telinganya. "Mulai detik ini, aku resmi menjadi pria pendampingmu." Ketukan pintu terdengar, menyela kebersamaan mereka lewat suara seorang pelayan. Yang Mulia Viscount Dean datang berkunjung. Sang putri menitahkannya menunggu di ruang tamu. Pria keras kepala itu rupanya masih nekat muncul. Raut wajah Lame seketika berubah masam dan ia menahan lengan Serna dengan cemas. Paham akan kekhawatiran itu, Serna mendaratkan kecupan penenang di pipinya. "Tenanglah. Aku bisa mengatasinya. Lanjutkan saja tidurmu. Aku akan membereskan benalu itu." Sepeninggalannya, Lame meraba bekas kecupan tadi dengan senyum kasmaran yang memabukkan. Di sisi lain, Serna tak menyangka Dean punya urat malu yang sudah putus. Baru semalam ia mengobrol janji manis pada adik perempuannya, pagi ini berani-beraninya ia menginjakkan kaki di istana untuk merayunya. Di mata pria itu, sang putri adalah perpaduan sempurna antara kecantikan rupawan dan takhta yang absolut.
Sayangnya bagi ego seorang pria, pasangan yang terlalu tangguh adalah ancaman. Andai saja Putri Serna lebih penurut, mungkin ia sudi memberikan kasih sayangnya. Dean menggeser sebuah kotak manisan ke tengah meja. Katanya hidangan penutup dari kedai Sinlak sedang digandrungi para bangsawan ibu kota. Sengaja ia bawakan sebagai sogokan. Namun Cerna hanya menyesap tehnya dengan anggun. Hasrat untuk meremukkan kepala pria hidung belang ini sangat menggebu. Namun demi menjaga wibawa kerajaannya, ia menekan emosinya dalam-dalam. Cangkir porselen itu diletakkan perlahan sebelum ia berucap datar. Mari batalkan saja pernikahan kita. Keputusan mendadak itu membuat Dean gelegapan. Apakah aku melakukan sebuah kesalahan? Tanyanya panik. Serna sudah muak bersandiwara. Kebusukannya langsung dibongkar tanpa ampun. Kejadian di taman semalam, kedua mataku menyaksikannya sendiri. Dean berusaha menutupi kepanikannya lewat bantahan konyol. Hamba sungguh tidak paham maksud yang mulia. Perasaan ini tulus. Usai kita mengikat janji suci pun, cintaku hanya untukmu. Serna lantas mengulangi tiap bait obrolan rahasia mereka semalam dengan lantang. Barulah Dean sadar bahwa topengnya telah hancur berkeping-keping. Tubuhnya ambruk bersimpuh. Merengek meminta pengampunan dengan dalih memori kebersamaan mereka selama bertahun-tahun. Tawa sinis lolos dari bibir Cerna. Lucu sekali. Selama ini, andai kau jujur telah berpaling pada adikku, aku pasti merelakanmu dengan lapang dada. Namun kalian malah asyik bermain api di belakangku, menganggapku tak ubahnya seperti orang bodoh. Wanita itu meraih secangkir kopi, lalu menyiramkannya tepat ke kepala pria itu. Jangan pernah menggangguku lagi. Kau menjijikkan. Ukapnya tajam, berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sejak awal, hatinya tak pernah tersentuh oleh Dean. Pria itu sekedar bidak agar dirinya bisa kembali menginjakkan kaki di ibu kota. Karena misinya telah tuntas, pion itu tak lagi berguna. Namun, demi membungkam ayahnya agar tidak mencari masalah, ia harus segera mendapatkan calon suami baru. Tanpa ragu, ia merencanakan sebuah pesta meriah untuk menyeleksi kandidat suami, sekaligus menjadikan acara itu panggung sempurna untuk mendekati para putra menteri dan meraih dukungan faksi mereka. Begitu keputusannya bulat, Cerna memerintahkan surat pembatalan pertunangan diurus dan menyebarkan rumor bahwa ia sedang mencari pendamping baru. Tepat saat pelayannya pamit, Cerna melangkah ke pintu dan langsung dikejutkan oleh sang adik. "Kakak," panggil pemuda itu dengan nada memelas. Kabar bahwa Cerna memutuskan pertunangan sekaligus mencari pendamping baru benar-benar mengusik ketenangannya. Lame yang panik langsung menerjang maju dan menggenggam tangannya. Dengan suara bergetar, ia memohon agar tak dibuang begitu saja. Cerna merengkuh pemuda itu ke dalam dekapannya. "Tentu saja tidak. Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu." Merasa belum puas dengan janji itu, Lame memasang wajah sendu dan tertunduk lesu. "Ini semua salahku, karena aku terlahir rendahan. Kalau saja aku berguna, kakak tak perlu repot mencari suami." Mendengar itu, Cerna mengangkat lembut dagu adiknya. "Tatap mataku. Ini murni taktik belaka. Pencarian suami ini hanyalah kedok manis agar kita bisa menembus lingkaran elit bangsawan dan memenangkan pihak mereka. Di relung hatiku, posisi adik kecilku ini takkan tergantikan. Tidak ada yang bisa menandingimu, sayang. Aku sangat takut kakak akan mencampakkanku." Isak Lame pelan. Hati Cerna teriris mendengarnya, ia memeluk erat adiknya seraya berbisik, "Tidak akan." Sementara itu, setelah sukses memonopoli kasih sayang sang kakak, Lame diam-diam menyunggingkan senyum licik kemenangan. Sang raja murka besar mendapati kabar tersebut dan menuntut penjelasan. Merasa terancam oleh kekuasaan putrinya, sang ayah telah berulang kali mencoba melenyapkannya. Bahkan pertunangan palsu itu tak lebih dari akal-akalan busuk sang ayah untuk menjegalnya agar tak didukung para elit. Ayahnya bahkan diam-diam memberi restu pada adik perempuannya untuk merebut tunangan Cerna, menjanjikan tahta Padalra jika ia sukses menaklukkan hati Dean dan menguasai pengaruh keluarganya. Namun kesabaran Cerna sudah habis untuk sandiwara kotor ini. Ia terang-terangan membongkar perselingkuhan adiknya dengan Dean, menegaskan bahwa pengkhianatan adalah harga mati. "Aku ogah memungut sisa orang lain. Pria kotor sudah sepantasnya dibuang ke tempat sampah." Logikanya begitu telak hingga sang ayah tak berkutik membantahnya. Namun gagasan bahwa putrinya akan menggelar seleksi suami yang memakan waktu lama justru memunculkan siasat baru di benak pria itu. Sang raja memakai celah itu untuk merampas kendali Ordok Satria milik Cerna. Kelakuannya persis perampok rendahan yang dibungkus dengan alasan mulia. Sifat aslinya yang memuakan itu sukses membuat kepalan tangan Cerna gatal. Sayangnya, memegang kendali atas kesatria itu pun percuma bagi raja. Pasukan itu sudah bersumpah setia hanya pada Cerna. Jika ayahnya mau repot menanggung biaya operasional tentara, Cerna justru bersorak girang. Ia pun menyerahkan lencana komando tersebut. Kendati demikian, raja tetap was-was.
Ia lalu bertanya pada tangan kanannya mengenai usia anak angkat Cherna. Pemuda itu baru menginjak 18 tahun, usia yang matang untuk menikah. Mengingat statusnya yang melarat, ia jelas bukan kandidat suami idaman. Pemikiran picik tersebut membuahkan rencana baru di kepala sang raja. Di sisi lain, Lame menyambut kepulangan Cherna di kediaman mereka dengan hangat. "Kak, tadi yang mulia memanggilmu kan? Ada masalah serius?" Tanyanya lembut. "Bukan hal penting. Dia cuma cari-cari celah untuk mengambil alih komando ksatriaku. Tenang saja, ksatria Aries takkan tunduk pada siapapun selain padaku. Anggap saja dia sedang berbaik hati menanggung biaya pasukanku untuk sementara, lumayan menghemat anggaran." Lamei mengangguk patuh. "Aku selalu percaya padamu, Kak." Omong-omong, Putri Lra sedang mampir. Dia tiba tak lama setelah kakak pergi ke istana dan sekarang menunggumu di ruang tamu. Kehadiran orang-orang ini bagai antrean panjang yang sepertinya sudah direncanakan dengan sangat rapi. Emosi Cherna mulai mendidih, namun rasa penasarannya menang. Ia melangkah ke ruang tamu dengan raut jengah, tak sabar melihat drama murahan apa yang dibawa Lra. Mengejutkannya, Ra bertingkah sok suci dan datang untuk minta maaf. Ia berdalih bahwa dirinya dan Din tak pernah berniat menyakiti sang kakak. Dengan entengnya, ia meracau bahwa wajar pria sesekali khilaf, dan kebetulan tunangan Cherna tergelincir di lubang yang sama seperti kebanyakan pria. Alasan klis itu membuat telinga Cherna nyaris berdarah saking muaknya. Namun tiba-tiba, air mata buaya menetes deras dari mata Lra. Wanita itu mengklaim bahwa usai ikatan diputus, Din baru tersadar akan kebodohannya. Ternyata bidadari yang bertahta di hatinya hanyalah Cherna seorang. Manusia tempatnya berbuat salah. "Kumohon, kakak mau memberi Kak Din satu kesempatan lagi," rengeknya. Setelah sukses menggoda tunangan kakaknya tanpa rasa bersalah, kini ia malah menuduh Cherna pendendam. Cherna yakin adiknya itu sudah kehilangan kewarasannya. Lame nyaris melangkah maju untuk memberi pelajaran, tapi Cherna buru-buru menahannya. Bibirnya mengulas senyum angkuh, memancarkan aura penguasa yang absolut. "Kita abaikan saja soal apakah dia benar-benar memujaku atau tidak. Anggaplah dia tulus, lalu apa peduliku? Aku pantang memungut barang yang sudah ternoda. Memangnya sampah kotor harus kusimpan sebagai pajangan berharga? Bukankah kalian asyik dimabuk cinta sampai menusukku dari belakang? Terus kenapa sekarang kau membuangnya kembali ke tanganku?" Rentetan kalimat setajam pisau itu menampar telak hingga ramati kutu. Dengan panik, Lra berusaha berdalih, namun Cherna langsung menyela karena muak. Kalau gadis itu tak tega melihat Din bersedih, lebih baik hibur saja pria itu sendiri. Siapa tahu pria itu akhirnya sadar betapa tulus perasaan Lra kepadanya. Memasang wajah sok suci, Lra masih mencoba membantah dengan terbata. Lame yang sudah lelah akhirnya menegur dengan lembut, agar ia berhenti bicara kasar. Bagaimanapun juga, ini urusan antara sang kakak dan mantan tunangannya. Keadaan ini sudah cukup menyakitkan tanpa perlu ditambah lagi. Enggan memperpanjang drama ini, Cherna langsung mengusir gadis itu tanpa sisa kompromi sedikit pun. Dengan langkah gontai, Lra pun pergi. Batinnya mendidih melihat Cherna sama sekali tak terpukul atas hilangnya sang tunangan. Ia mengutuk dirinya yang kurang sabar, padahal hati Din jelas sudah menjadi miliknya seutuhnya. Keesokan paginya, Cherna sudah bersiap sejak subuh. Suara gemerisik gaun membangunkan Lame yang langsung memeluk pinggangnya dengan manja. "Kakak kok bangun sepagi ini?" tanyanya lirih, menggecap kening pemuda itu. Cherna menjawab bahwa ini sudah menjadi rutinitasnya selama menempuh akademi militer. "Lanjutkan saja tidurmu. Nanti ku jemput sehabis latihan," ucapnya. Saat ia hendak melangkah, Lemay justru menarik tubuhnya kembali. Pria itu bersikeras ingin ikut. Rasa posesif mendorongnya untuk terus menempel, berharap sang kakak akan sepenuhnya bergantung padanya hingga tak ada celah bagi pria lain. Sesampainya di ruang makan, Cherna mulai menyeleksi deretan kandidat suami dan memuji ketampanan putra menteri. Lamei seketika menegang, mengawasi setiap gerak-gerik wanita itu dengan waspada. Tak butuh waktu lama bagi Cherna untuk memilah beberapa lukisan, yang sontak membuat kepala pelayannya terbelalak kaget. Dua kandidat dari keluarga berkuasa masih masuk akal untuk sekutu politik. Namun sang pelayan bingung kenapa nama Aldo Rodito ikut ditarik. Pria itu tak lain adalah adik Din. Sambil tersenyum manis, Cherna berucap, "Mantanku kabur dengan adikku, jadi wajar kan kalau adiknya yang menjadi bayarannya?" Benar-benar logika di luar nalar. Namun dalam urusan pernikahan ini, taktik sang ayah memang terbukti sangat licik. Pria tua itu sengaja menggelar pesta pencarian jodoh yang terlampau megah demi memamerkannya kepada seluruh bangsawan muda lajang. Padahal dengan reputasi buruknya saat ini, para pemuda ibu kota pasti akan menjauhinya seolah ia membawa wabah. Ini jelas bukan sekadar ajang cari jodoh. Ini adalah panggung penghinaan. Duduk santai di sofa, Cherna menoleh pada Lame, lalu mendesah, "Astaga Lame. Sepertinya tidak ada pria yang sudi menikahi kakakmu ini." "Tentu saja tidak. Mereka hanya sadar diri tidak selevel denganmu.
Kalimat manis pria itu sukses membuat dada Cherna berdesir hangat. Sini, temani aku duduk, ajaknya seraya menepuk sofa. Dengan riang Lame menurut dan tiba-tiba menyuapkan sesuatu ke bibir kakaknya, membuat wanita itu terkesiap. Batin Lame meradang. Wanita ini sudah ada di genggamannya. Tapi mengapa masih harus sibuk mencari tunangan baru? Semuanya demi mempertahankan citra wanita gila paras tampan di mata ayahnya, semata-mata untuk meraup dukungan dari faksi bangsawan. Kedekatan mereka yang kelewat intim membuat sang pelayan mematung. Yang mulia, apakah kalian? Belum sempat ia menyelesaikan kalimat. Cherna memotong. Ya, persis seperti yang kau lihat. Kami menjalin asmara. Apa kau punya masalah dengan itu? Tentu tidak, Yang Mulia. Saya permisi undur diri. Baguslah. Tolong rapikan tumpukan dokumen di mejaku sebelum kau pergi. Kata dokumen sukses memancing pandangan tajam Leme ke arah meja kerja. Sorot matanya membeku saat menangkap lukisan manusia hewan yang sangat rupawan. Di tempat lain, seorang pemuda mengeluh pada ayahnya, menolak keras hadir ke pesta sang putri. Namun sang ayah pantang menyerah dan terus memaksanya. Absen di perayaan kemarin sudah cukup berisiko. Kalau sampai membolos lagi pasti sang putri akan mencoret nama keluarga mereka. Terpojok oleh desakan, pemuda itu akhirnya menyerah. Namanya Feki, keturunan ras siluman kucing dari keluarga Marcus Padrick yang juga masuk dalam radar pilihan Cherna. Malam itu istana utama disesaki oleh kaum elit ibu kota demi acara perjodohan, meski tak ada satupun wajah yang menyiratkan kebahagiaan. Desas-desus tentang betapa kejam dan gilanya sang putri ksatria sudah menyebar tak terkendali, menebar teror di hati setiap orang. Menjadi sosok terpilih dari bursa suami ini tak ada bedanya dengan menandatangani kontrak kematian. Bisik-bisik cibiran langsung mengudara. Namun begitu ujung gaun Cherna terlihat, suasana mendadak senyap dan semua orang mundur teratur dalam ketakutan. Cherna hanya terkekeh geli melihat wajah pucat mereka. Tenang saja hadirin sekalian, tidak perlu sekaku itu. Buatlah diri kalian senyaman mungkin. Penampilanku sungguh tidak semengerikan rumor itu kan? Tiba-tiba, seorang bangsawan dungu melangkah maju dan mencelanya lancang lantaran berani membatalkan pertunangan yang dititahkan langsung oleh sang raja. Pria lain ikut mengompori sambil melirik Lame, menuduh sang putri mencampakkan Din demi pria simpanannya. Tak sedikit pun gentar, Cherna justru menikmati permainan ini. Dulu mereka yang seenaknya menyematkan kap putri ksatria barbar, kini malah menuntut kelakuan yang anggun dan penurut. Jangan harap ia akan tunduk. Dengan tatapan buas yang menantang, wanita itu justru menggenggam tangan adiknya makin erat. Entah aku ini pembangkang atau bukan, tapi kalian berdua sudah kelewat batas. Urusan ranjang dan siapa pendampingku murni urusan pribadiku. Menyunggingkan senyum elegan, ia membungkuk hormat. Para tuan yang terhormat, lebih baik kalian fokus menikmati hidangan malam ini. Aura membunuh dari kalimatnya mengunci rapat mulut kedua pria itu. Mereka hanya bisa mematung kaku kala Cherna menarik Lame pergi meninggalkan kerumunan. Saat pesta mencapai puncak kemeriahannya, dari atas balkon lantai 2 tatapan tajam Cherna berhasil menangkap bayangan Ra. Namun gelagat Ra tampak janggal. Matanya terus mencuri pandang saat mengobrol. Curna mengikuti arah tatapannya dan menguak rahasia gadis itu. Pria idaman sang adik ternyata sosok yang tak terduga. Putra dari ras siluman Marcus Padrick. Wah, permainan mulai seru nih. Curna turun ke aula dan mendapati Fakes di kerumunan. Pria itu menunduk hormat dengan gaya bangsawan yang sempurna. LA yang mengamati dari jauh langsung bermuka masam. Melihatnya, Curna makin kegirangan dan nekat mengajak sang tuan muda berdansa. Uluran tangannya disambut, mereka pun berdansa dengan anggun. Wajah Rapucat pasti menahan amarah, sementara raut Lame di sudut lain tak kalah suram. Seorang teman berbisik pada Elra, yang buru-buru pamit dengan dalih sedang tak enak badan. Gadis itu berusaha menenangkan diri. Mana mungkin sang Markis tampan sudi melirik wanita sinting seperti kakaknya. Di sisi lain, sang Markis justru salah tingkah digoda Curna. Wanita itu mengangkat dagu Fakes berbisik menggoda, parasmu sungguh memikat. Makin ditatap, aku makin suka. Fakes tak sanggup menahan rasa malu dan buru-buru memalingkan wajah. Belum sempat ia menata hati. Kalimat Curna berikutnya bikin ia mematung. Aku tak keberatan menjadikanmu tunanganku, ucapnya penuh percaya diri. Beri aku kesempatan menjadi wanita yang berhak melihat ekormu. Di benua ini, ras siluman memang eksis di mana-mana. Namun ekor siluman saat berwujud manusia hanya boleh diperlihatkan pada pasangan sehidup sematinya. Lamaran frontal Curna terdengar sangat nekat. Tapi sensasi itulah yang memang ia kejar. Ia harus membuat ayahnya yakin dirinya tengah dimabuk kepayang oleh ketampanan Fakes demi membuai kewaspadaan pria tua itu. Curna lalu melewati Din. Pria itu berseri-seri mengira masih punya peluang, tapi sapaan hangatnya malah diabaikan bak angin lalu. Darah Din mendidih, dan kekesalannya dilampiaskan pada Fakes. Apalagi saingannya itu selalu unggul, dan kini berani merebut inkarannya, aura kebenciannya sangat pekat.
Sementara itu, Curna melangkah pelan menghampiri Lame. Lame, kau menunggu lama. Ya, tidak sama sekali. Selamanya pun aku rela menunggumu, Kak. Jawaban itu membuahkan senyum di bibir Curna, yang langsung membelai lembut wajahnya. Anak yang manis. Hatinya pedih membayangkan kerasnya hidup yang harus Lame lalui di ibu kota yang kejam ini. Lame bermanja dengan menggesekkan pipinya ke tangan Curna. Semua penderitaan itu sirna asal kakak mengingatku. Aku cuma takut kakak tinggalkan. Hal lain tak ada artinya. Pemuda itu mengecap punggung tangan Curna penuh puja. Curna agak kaget melihat betapa menggebunya perlakuan tersebut. Sadar dirinya mungkin membuat Curna takut, Lame buru-buru minta maaf. Namun tak disangka, wanita itu malah memajukan wajah dan menciumnya. Adik semanis ini jelas pantas dapat hadiah. Para tamu pesta terbelalak tak percaya. Baru saja Curna agresif mengejar Markis Patrick, kini malah tanpa malu bermesraan dengan adik yang ia besarkan sendiri. Skandal! Gila, ini benar-benar skandal. Kasak-kusuk mereka mulai bergaung. Tapi Curna masa bodoh. Ditatap tajam olehnya, mereka bungkam seketika. Curna menyuruh Lame abaikan saja kumpulan bangsawan hobi gosip itu. Aku paham, mereka cuma iri melihat kakak sebaik ini padaku. Diiringi tawa, Curna tanpa ragu menarik Lame ke lantai dansa. Tepat saat itu, pria rupawan lain melangkah masuk ke aula. Astaga, itu Tuan Muda Ivanovich. Seru seseorang takjub. Slow adalah cucu dari Duke Ivanovich. Ia menatap interaksi hangat kakak beradik itu dengan pancaran cemburu. Kalau Lemmy saja bisa menarik perhatian Curna, harusnya ia juga mampu. Dikuatkannya tekad untuk mendekati sang nona. Lama tak bersuah, Slow, salam yang mulia. Kakek saya sempat jatuh sakit, jadi beberapa hari ini saya harus merawatnya. Saya sungguh menyesal baru bisa hadir di pesta ini. Mohon yang mulia berkenan memaafkan. Curna menatap Slow dengan perasaan haru. Bagaimanapun juga, pemuda ini adalah kawan masa kecilnya. Berbanding terbalik dengan Lame yang wajahnya kian kaku, genggamannya pada tangan Curna mengerat. Tak sadar akan kecemburuan itu, Curna melempar senyum. Santai saja, Slow. Apa kakekmu sudah baikan? Nanti aku luangkan waktu untuk menjenguknya. Pandangan Slow langsung tertuju pada tangan mereka yang bertautan. Kilat kecewa melintas di matanya. Tapi cepat-cepat ia sembunyikan. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Kakek sudah pulih kok. Tapi ku dengar Anda sudah putus tunangan dengan Rodomito. Para bangsawan heboh membahas siapa calon suami Anda yang baru. Saya jadi penasaran. Apa saya punya peluang untuk menjadi kandidatnya? Curna mengiranya cuma bercanda demi menyelamatkannya dari rasa malu karena tak punya pelamar. Jangan menggodaku, tegurnya. Tapi Slow ngotot ingin memesan satu tempat. Boleh saja. Tawa Curna renyah sambil menutup mulutnya anggun. Asal kau tak takut reputasi burukku menularimu, jangan menangis belakangan ya. Keduanya asyik mengobrol, tak sadar raut Lame sudah segelap mendung. Ada kilat membunuh dari sorot mata pemuda itu. Slow sempat terperanjat, tapi saat melihat wajah Lame kembali polos, ia pikir itu cuma ilusi. Ada apa? Tanya Curna penasaran. Menatap keduanya bergantian. Yakin kalau dirinya salah lihat. Slow menggeleng pelan dan bilang tak ada apa-apa. Padahal Lame, yang tampak kalem di luar, diam-diam sudah mendidih. Kedua tangannya yang disembunyikan di balik punggung gemetar hebat, menahan hasrat untuk bertindak. Antunglah obrolan Cerna dan Slow cepat selesai, ia pun bersiap pergi bersama Lame. Namun pengganggu lain muncul. Dean mendadak berlari memblokir jalan mereka. Batas kesabaran Cerna sudah benar-benar menipis. Pria tak tahu malu itu mengabaikan raut jengkelnya. Yang Mulia, maafkan kelancangan saya. Ada hal krusial yang harus kita bicarakan berdua saja. Dengan muak Cerna menyuruhnya bicara saat itu juga. Namun raut wajah Dean tampak begitu mendesak dan terus memaksa. Yang Mulia, ini menyangkut takhta. Yakin ingin membahasnya di tempat terbuka begini? Kehabisan kata-kata, Cerna meminta Lame pulang duluan. Sebagai adik yang penurut, pemuda manis itu tersenyum dan mematuhi ucapan kakaknya. Tak lama berselang, mereka berdua sudah berada di pelataran sepi. Malas berbasa-basi dengan si buaya darat, Cerna menuntut, cepat katakan apa maumu. Jangan berbelit-belit. Tolong pertimbangkan lagi pernikahan kita. Anda tak mau dukungan keluarga Rodaito jatuh ke tangan Elara, kan? Saya tak percaya Anda sama sekali tidak mengincar takhta. Cerna menaikkan alis. Oh, apa maksudmu? Kau menawarkan dukungan. Bukannya kau sangat memuja Elara hingga rela berkorban menikahiku demi melancarkan jalannya? Tidak. Itu cuma siasatku untuk menipunya. Di hatiku, hanya Yang Mulia yang paling berharga. Kumohon maafkan kesalahanku kali ini saja. Cerna melongo tak habis pikir. Isi kepala pria ini benar-benar tidak waras. Buat apa memungut sampah yang sudah dibuang? Masalahnya aku sudah tak sudi lagi padamu, cemoohnya terang-terangan. Dibandingkan pria-pria tampan di luar sana, wajahmu itu sangat pas-pasan. Dean membantah. Tapi aku bisa memberikan lebih dari sekadar ketampanan. Aku berbeda dari mereka.
Aku sangat berguna untukmu. Mohon Dean putus asa. Namun Cherna sudah muak meladeninya. Gadis itu berbalik pergi. Aku cuma butuh pria tampan, bukan bantuanmu. Jika perlu, aku bisa merebut keinginanku dengan paksa. Melihat sang putri menjauh, Dean berteriak frustrasi. Bukan begitu. Kau pasti paham maksudku. Cherna hanya mendecih remeh. Tidak peduli. Sana rayu saja Elara. Dia pasti kegirangan. Terdengar ancaman, yang mulia. Anda pasti menyesal menolakku. Berani-beraninya bajingan itu mengancam. Cherna menyeringai dingin. Pria itu sungguh tak sadar diri dengan posisinya. Buat dia murka sedikit lagi, maka bersiaplah keluarga Rodeito dipaksa mencari pewaris baru. Sesampainya di kediaman, rasa lelah Cherna menguap seketika. Pemandangan di dalam kamarnya membuat langkahnya terhenti kaku. Adik angkatnya yang rupawan tampak duduk menanti dengan mata tertutup kain. Jubahnya sengaja dibiarkan tersingkap, memancing perhatian sang majikan. Batin Cherna menjerit histeris. Siapa yang berani merakuni otak adik kecilku yang polos ini? Namun pesona nakal itu sukses membuatnya menelan ludah. Ia menghampiri ranjang dan menggoda pelan. Adikku ternyata sudah pandai memancingnya. Terkejut, Lamei buru-buru hendak melepas penutup matanya. Panik jika sang kakak merasa jijik padanya. Namun Cherna langsung mengurungnya di atas kasur. Aku sangat menyukainya. Malam itu pun bergulir dengan kehangatan. Paginya, Cherna terbangun lebih dulu. Menatap sisa gulita di luar, ia teringat betapa panasnya pergumulan mereka. Melihat Lamei tertidur pulas, ada secerkah rasa bersalah menyelinap. Kurangnya rasa aman yang ia berikan pasti memicu kecemburuan pemuda itu, hingga merasa harus memuaskannya sejauh ini. Mulai detik ini, ia bersumpah akan jauh lebih memanjakannya. Pagi harinya, sebuah titah tertulis datang dari ayahandanya. Sang ayah menuntut tanda tangannya untuk segera menyerahkan kendali penuh atas Ordo Kesatria Aries. Tindakan yang sangat tak tahu malu. Karena telanjur sepakat, ia terpaksa menurut. Toh, para kesatria itu hanya akan tunduk pada komandan sejatinya. Sebelum mengembalikan berkas itu, ia menginstruksikan orang kepercayaannya agar memberitahu pasukan. Untuk sementara, lepaskan saja semua kekangan. Biarkan mereka berbuat semaunya. Jika ada kekacauan yang timbul, Cherna yang akan pasang badan, ajudannya terkesiap melihat kenekatan itu, memohon agar sang putri bertindak lebih elegan mengingat mereka baru tiba di ibu kota. Jangan mendengar omelan itu, Cherna mengibaskan tangan dan berjanji akan sedikit menahan diri. Namun rasa kesal akibat kesatrianya dirampas masih membekas. Ia berniat membalasnya dengan sebuah hadiah manis untuk sang ayah. Sang ajudan menghela napas pasrah. Tolong jangan memancing keributan yang mulia. Cherna menyeringai. Aku cuma akan mengusik pion-pion rendahan. Toh itu tak merusak rencana besar kita. Kita baru kembali ke ibu kota dan sangat kekurangan informasi. Peta politik saat ini masih sangat buram. Cherna menoleh. Benar kan, Lamei? Kakak benar. Sahut Lamei mendekat. Tapi jika kakak butuh jaringan intelijen, aku punya kenalan bagus. Cherna menatapnya takjub. Selama ia pergi, boka inggusan itu ternyata tumbuh menjadi pria berbahaya. Hatinya membengkak penuh kebanggaan. Di sisi lain, sang ajudan memijat pelipisnya. Yang satu hobi menebas, yang satunya rajin mengasah pedangnya. Pasangan yang luar biasa merepotkan. Omong-omong potong Cherna. Sudahkah kalian mengirim pesan ke kediaman Duk Ivanovich? Hari ini aku akan bertamu ke sana. Kakak mau menemui Duk? Tanyanya cemas. Tentu saja. Dan kau harus ikut menemaniku, balasnya lembut seraya menggenggam erat tangan Lamei. Andai saja waktu itu Duk Ivanovich tidak turun tangan. Entah apakah kita masih bernapas sampai detik ini. Mendengar hal tersebut, raut wajah Lamei memudar tegangnya. Namun, saat Turna bangkit dari duduknya, ngilu luar biasa seketika menyengat tubuhnya. Itu adalah jejak pergumulan panas mereka semalam. Pria itu memohon ampun bertubi-tubi karena tak sengaja bersikap kasar, dan rela mengutuk dirinya sendiri andai sang nona mendiamkannya. Melihat pria itu merendah, batin Turna justru teriris pilu. Ia pun melarang keras sikap tunduk tersebut, menegaskan bahwa tak ada yang perlu disalahkan karena malam itu terjadi atas dasar suka sama suka. Sayangnya, bercak kemerahan di kulitnya terlalu mencolok. Kalau sampai ketahuan orang, desas-desus murahan tentang dirinya yang gila laki-laki pasti langsung menyebar. Demi menghindari bahan gunjingan, Turna memperingatkan Lamei agar lebih menahan diri di kemudian hari. Setibanya kereta mereka di kediaman Ivanovich, sang Duk, rupanya sudah menyambut langsung di pelataran. Senyum cerah terbit di wajah Flo saat kereta mendekat. Lamei sigap memapah Turna turun begitu pintu terbuka. Selamat jumpa, Duk Ivanovich. Selamat siang, sapa wanita itu sambil merangkul hangat lengannya. Obrolan mengalir akrab layaknya keluarga kandung yang tengah bernostalgia.
Namun di tengah asyiknya perbincangan, pria tua itu mendadak mengusir halus Flo dan Lame dari ruangan. Ia meminta waktu berdua saja dengan Turna. Sepeninggal mereka, raut ramah Sang Duk seketika berubah tegang. Yang mulia, agenda utama kepulangan Anda bukan sekadar untuk naik pelaminan, bukan? Turna menatapnya tajam. Tebakan Anda sangat tepat. Lalu, apakah Anda sudah mantap merebut kembali posisi puncak itu? Harus. Singgasana tersebut adalah hak mutlak mendiang kakakku sejak awal. Aku hanya menuntut ganti rugi atas darah yang tumpah. Kelak, bajingan itu harus bersujud memohon ampun di depan pusara ibu dan kakakku. Langkah yang luar biasa, nak. Ibu serta kakakmu di alam sana pasti sangat berbangga hati melihatmu. Begitu diskusi usai, Turna langsung undur diri. Menatap kepergiannya, Sang Duk diam-diam takjub melihat betapa dewasanya gadis itu sekarang. Ia lantas menoleh pada Flo, memberi ultimatum keras agar menjauhi sang putri. Pemuda itu kebingungan, yang justru memancing amarah kakeknya. Titian yang dilewati yang mulia itu penuh jurang maut. Aku tak sudi melihatmu terseret dalam kehancuran. Justru karena berbahaya, bukankah kita wajib menjadi tamengnya alih-alih lepas tangan, bantah Flo lantang. Kalimat itu makin membakar emosi Sang Duke. Kau mau jadi apa? Tumbal nyawa untuknya? Pokoknya, tutup mata dan telingamu dari urusannya. Putuskan semua hubungan dengan putri. Mulai detik ini, bertahun-tahun Flo memendam rasa untuk Turna. Batalnya pertunangan gadis itu bagaikan secercah harapan baginya. Mundur sekarang sama saja membunuh perasaannya sendiri. Di sisi lain, senyum damai rakyatlah yang selalu menjadi bahan bakar Turna mengarungi medan perang. Tidak ada impian yang lebih mulia baginya selain melihat negerinya aman sentosa. Meresapi kurahan hati itu, Lame menyandarkan kepalanya bermanja di bahu Turna, lalu membujuknya mampir ke lokasi yang sempat ia singgung kemarin. Tempat yang konon menjadi sarang informasi berharga. Maklum, pergerakan Turna sangat terbatasi sejak kakinya menginjak ibu kota akibat mata-mata istana. Namun, Lame tentu tak kehabisan akal. Pria itu menuntun Turna menuju sebuah toko kue kekinian yang diam-diam beroperasi sebagai titik kumpul agen bayangan. Saat melangkah masuk, Turna baru sadar ini adalah toko roti Sinlak. Tempat yang sama saat Din membeli manisan demi meluluhkan hatinya. Suasananya terlalu normal hingga Turna mengernyit heran. Lame mendekati pelayan dan berujar santai, permisi, tolong siapkan 11 makaron serta 2 porsi sabon. Senyum sang pelayan mengembang. Baik tuan, ingin dinikmati di tempat atau dikirimkan langsung ke kediaman Anda? Kami tunggu di sini saja. Pelayan itu mengangguk paham. Segera kami siapkan. Silakan naik dan bersantai di lantai 2. Setibanya di atas, mereka diarahkan ke sebuah ruangan kosong melompong. Turna mengedarkan pandangannya, menebak inikah markas rahasia mereka. Lame hanya tersenyum simpul. Detik berikutnya, pendar cahaya dari lingkaran sihir teleportasi muncul di lantai. Boleh juga, batin Turna. Serikat sekecil ini mampu menyewa penyihir kelas atas? Kemampuan mereka patut diakungi jempol. Aset berharga ini tidak boleh jatuh ke kubu musuh. Ia harus menundukkan mereka. Begitu kilat sihir mereda, keduanya sudah berpindah ke ruang perjamuan mewah, disambut seorang pria yang duduk santai menanti. Turna mengambil posisi tepat di seberangnya. Jadi kau otak di balik kelompok bayangan ini? Pria itu menyipitkan mata dengan senyum penuh arti. Tentu saja bukan. Pemimpin kami kelewat sibuk, jadi jangan harap ada kesepakatan hari ini. Tujuan kedatangan Turna jelas untuk bernegosiasi. Obrolan ini takkan membuahkan hasil jika ia tidak berhadapan langsung dengan pemegang kuasa. Namun baru saja ia menyuarakan keluhannya, si pria mendadak melompat bangkit dan membungkuk taksim. Ah, tapi saya diberi sedikit wewenang, Nona. Mulai detik ini, seluruh nyawa di serikat kami siap mengabdi pada Yang Mulia. Menaklukkan mereka semudah membalik telapak tangan justru membuat alarm bahaya Turna berbunyi. Ia lalu menyodorkan sebuah lencana. Dan kami benar-benar sanggup melayani apapun permintaan Anda. Entah itu mengorek rahasia, atau menidurkan target selamanya. Kami ahlinya. Turna mengantongi lencana itu dengan puas. Jebakan pun takkan menyurutkan nyalinya. Tekadnya sudah bulat untuk menjadikan serikat ini pionnya. Asal Anda puas. Jika butuh bantuan, sebut saja nama Luo 3 kali pada lencana tersebut. Luo? Alis Turna bertaut. Benar. Itu julukan ketua kami. Ada titah lain yang bisa saya kerjakan, Yang Mulia? Rasa ingin tahu Turna akan kekuatan serikat itu makin memuncak. Bisa kau aturkan jadwal agar aku bisa bertatap muka dengan atasanmu? Namun pria itu berkilah ketuanya sedang sibuk. Turna menyandarkan tubuhnya santai, menyorot tajam penuh tantangan. Oh, begitu ya. Kebetulan agendaku kosong hari ini. Biar aku tunggu saja. Wajah pria itu langsung pias, benar-benar mati kutu menghadapi respons di luar dugaan tersebut. Cepat di saat yang canggung itu, Lame malah merengek minta ditemani jalan-jalan menikmati kencan di luar. Daripada terus mendesak, Serna akhirnya menuruti kemauan Lame.
Sambil berlalu, ia menoleh pelan. Kabari aku kalau atasanmu sudah luang. Kakak beradik itu pun menelusuri pasar yang padat. Belum jauh melangkah, mendadak seorang gadis kecil menabrak Kerna dengan keras. Dengan panik, Cherna memeriksa keadaan anak itu. Anehnya, si bocah justru merangkak mundur dan menangis histeris. Dia menyeramkan. Dia mau memakan daku! Teriaknya. Tiba-tiba saja seorang wanita muncul entah dari mana langsung bersujud memohon agar Kerna mengampuni putrinya. Padahal Turna belum buka suara sedikit pun. Wanita itu malah meratap seolah baru saja disiksa. Tuan Putri Kerna, kasihanilah nyawa kami. Kerumunan lekas terbentuk. Begitu gelar Tuan Putri Cerna disebut-sebut, tatapan menghakimi langsung tertuju padanya. Malang sekali nasib ibu dan anak yang berurusan dengannya. Bisik mereka penuh prasangka. Laimi sigap memasang badan demi melindungi sang kakak. Curna menepuk pelan lengan adiknya, lalu menatap dingin wanita yang masih bersujud itu. Daripada cuma meraung-raung, mending kau periksa putrimu. Kalau ada yang lecet, temui kepala pelayan di kediaman putri kelima untuk klaim ganti rugi. Drama ibu dan anak ini sungguh terasa janggal. Bertahun-tahun Cerna absen dari ibu kota, tapi anehnya mereka langsung mengenalinya dan mengemis ampunan layaknya pesakitan. Ini sudah pasti skenario murahan untuk memvalidasi rumor bahwa dirinya adalah monster kejam yang haus darah. Untungnya Cerna bukan orang bodoh. Ia memilih meredam emosi dan tak membesar-besarkan masalah, meski Lamei sudah mendidih melihat nama kakaknya dikoreng. Dengan santai, Cerna menenangkan adiknya, mengingatkan bahwa citranya toh sudah hancur lebur sejak lama. Terpancing amarah dan menyeret mereka ke penjara sama saja dengan masuk sukarela ke dalam perangkap licik sang musuh. Lagi pula, tubuh ibu dan anak itu gemetar hebat, tanda mereka memang ketakutan setengah mati. Reputasi buruknya memang takkan bisa dicuci bersih dalam semalam. Baru saja ia memikirkan hal itu, Sember Air mendadak melayang ke arahnya. Ia refleks menarik Lamei agar terhindar dari siraman tersebut. Belum sempat ia membalas, si pelaku sudah berlutut sambil mengiba minta diampuni. Persis seperti drama picisan sebelumnya. Curna mengedarkan pandangan tajamnya ke penjuru pasar demi mencari sang dalang, namun hasilnya nihil. Kesabarannya habis akibat provokasi murahan ini. Seret pria ini, titahnya pada para ksatria. Sepertinya ada percobaan pembunuhan terhadapku. Tangkap dan interogasi semua orang yang berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir. Ia lalu memberi kode rahasia pada seorang pengawal untuk misi lain. Sesampainya di ruang interogasi, pria itu tetap tutup mulut meski sudah ditekan habis-habisan maupun diiming-imingi harta. Tapi Curna tak kehabisan akal. Ia membiarkan pria itu berlutut siksa sampai sudi buka mulut. Tak lama berselang, seorang penjaga berlari masuk. Yang mulia, otak pelakunya sudah kami ringkus. Rentetan jebakan tak berujung itu benar-benar menghancurkan sisa-sisa suasana hati baiknya hari ini. Ya, setidaknya hari ini tidak seburuk itu. Ia sempat bertemu si manusia buas, Marcus Padrick. Pria itu tak hanya rupawan, tapi juga punya kebaikan hati yang langka di kalangan bangsawan. Curna bertekad penuh untuk menarik pria itu masuk ke dalam faksinya. Setibanya di istana, sang raja yang menyebalkan kembali berulah. Ia mengirimkan sederet pelayan baru yang jelas-jelas ditugaskan sebagai mata-mata. Tentu saja, Curna menolak mentah-mentah dan menyuruh mereka angkat kaki. Para pelayan yang tadinya memasang wajah kongkak itu kini menggigil ketakutan. Turn membuang basa-basi. Dari keluarga mana kalian berasal? Desaknya dingin. Mereka semua bungkam saking gemetarnya. Tidak ada yang sudi membuka mulut. Nada bicara Cerna kian mencekam. Saya sana. Dari kediaman Haber, cicit salah seorang dari mereka dengan terbata-bata. Curna sangat muak dengan sikap bertele-tele dan tak sudi percaya ayahnya akan repot-repot mengirimkan bidak yang tak berguna. Ia berniat menguji nyali mereka. Usir saja dua orang sisanya. Mendengar itu, dua pelayan lainnya spontan bersujud dan meneriakkan nama keluarga mereka. Haber, Teles, dan Kraft ketiga klan itu jelas punya sejarah permusuhan dengannya. Kalau begitu, tendang saja semuanya keluar. Aku sama sekali tidak butuh pelayan, tegas Turner. Padahal ditendang pulang setelah diutus keluarga sama artinya dengan diasingkan secara tragis. Mereka pun menangis terseduh memohon ampun. Cerna tersenyum miring. Sengaja beralasan istananya tak punya dana untuk menggaji pelayan demi menguji kesungguhan mereka. Cepat dugaannya, para wanita itu rela mengabdi tanpa upah, asalkan tetap diberi atap dan makanan seadanya. Hasil ini jelas memuaskan Turna, karena ia bisa berhemat banyak. Sang kepala pelayan kemudian memandu para pelayan baru melewati koridor gelap yang mencekam menuju kamar mereka. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu. Tadi sudah kutunjukkan letak ruang kerja yang mulia. Ruangan itu berisi rahasia militer dan terlarang bagi siapapun. Jika terjadi sesuatu di sana, nyawa seluruh keluarga kalian yang jadi taruhannya.
Peringatan terakhir dariku, jangan berani-berani keluyuran di malam hari, ancam sang kepala pelayan dengan raut wajah menyeramkan di bawah temaram lilin. Pria itu lantas pergi, meninggalkan para gadis yang langsung kasak-kusuk ketakutan memikirkan ancaman maut barusan. Gadis yang gemetar ketakutan itu memeluk temannya, namun malah ditepis dengan kasar. Beralihlah ia pada pelayan ketiga yang tampak bersedia menemaninya. Padahal terselip niat licik untuk memanipulasi kepolosan gadis itu kelak. Saat sedang sibuk mengurus dokumen, undangan perjamuan keluarga dari sang raja tiba. Pengawal pribadinya segera mengingatkan kalau waktunya hampir tiba. Cherna sebenarnya muak dengan acara semacam itu, tapi mau tak mau ia harus hadir atas nama keluarga. Cemas akan sifat sang putri yang kelewat blak-blakan, pengawal muda itu membuntutinya sambil tak henti-henti berpesan agar menjaga lisan. Sang putri sama sekali enggan berjanji. Kepala sang pengawal langsung pusing membayangkan amukan atasannya jika gagal mengawasi majikannya. Sepanjang lorong pria itu terus menceramahinya. Sampai akhirnya Cerna kehabisan kesabaran dan melarangnya ikut campur. Begitu kakinya melangkah masuk ke ruang ganti, sosok Lamei sudah menantinya di sana. Pria itu bersikeras membantunya berpakaian setelah menyiapkan seluruh perlengkapannya. Ia tampak sangat puas melihat gaun tertutup pilihannya yang menyembunyikan lekuk tubuh sang putri. Hasratnya adalah selalu ikut campur dalam setiap inci kehidupan saudarinya itu. Andai mampu, ia pasti akan mengurungnya dari tatapan dunia. Melihat tingkah adiknya yang begitu patuh, Cerna pun tergerak memberikan imbalan. Disuruhnya pemuda itu menunduk, lalu dikecupnya tiba-tiba sebelum sang adik yang kebingungan itu sempat bereaksi. Hatinya langsung bersorak kegirangan. Ia mengantar sang putri hingga naik ke kereta dan menatap kepergiannya. Sekembalinya ke istana, ia mengaktifkan lingkaran sihir di ruang rahasia yang memindahkannya ke markas intelijen. Sambil memandangi pantulan dirinya di cermin, ia melontarkan tanya pada bawahannya, bagaimana penampilanku? Tentu saja sangat rupawan. Namun hatinya masih panas teringat pujian saudarinya untuk wajah Patrick si palsu. Lebih mempesona mana? Aku atau sang markis? Seluruh benua tahu Patrick adalah pria tertampan, namun sang bawahan terpaksa jujur di bawah tatapan mematikan Lamei. Lamei langsung mendelik tajam, lalu kembali terhanyut mengagumi pesonanya sendiri di depan cermin. Dengan angkuh, ia mengklaim dirinya sebagai sosok nomor satu bagi saudarinya, sementara pria rendahan itu hanyalah bidak catur belaka. Ia merasa terlalu agung untuk meladeni serangga itu. Begitu teringat akan tugas utamanya, ia pun menyuruh pasukannya menyiapkan dokumen permintaan saudarinya. Berkas itu akan diserahkan langsung jika saudarinya mengajak sihirnya nanti. Namun bila wanita itu datang sendiri, ia yang akan mengantarnya secara pribadi. Usai menjatuhkan perintah, ia kembali sibuk bersolek. Di sisi lain, ini adalah perjamuan keluarga perdana bagi Cerna semenjak kepulangannya. Melihat saudara-saudaranya mencemooh Ratan Paragu sedikit pun, Cerna sadar bahwa meski keadaan telah membaik selama 5 tahun terakhir, derajat Lra di mata keluarga itu sama sekali tidak beranjak naik. Sokongan raja sekalipun tak membuatnya punya hak bicara. Sherna tentu tak peduli, sebab musuh sejatinya hanyalah sang ayah. Begitu semua duduk manis, Baginda Raja akhirnya menampakkan diri. Pria itu menyuruh mereka santai selayaknya makan malam biasa, padahal aura kaku dan mencekam menyelimuti seluruh ruangan. Jarang sekali kita bisa berkumpul begini. Benar-benar mirip keluarga harmonis yang saling menyayangi, kekeh sang raja dengan tawa yang terdengar begitu palsu. Lirikan matanya langsung disambut anggukan patuh dari salah satu putranya. Cerna hanya bisa mencibir kemunafikan itu sambil menyantap hidangannya. Namun, permainan sang ayah belum usai. Tiba-tiba ia menanyakan kelanjutan pencarian tunangan baru putri sulungnya itu. Sang putri sangat tahu ayahnya sekadar berpura-pura dan sudah menyiapkan kandidat. Ia pun mengikuti alur dengan berjanji akan segera menyelesaikannya. Saat itulah, sang raja menghela napas panjang bak aktor sandiwara. Ini salahku karena lalai mendidik Lra sampai ia merebut Din darimu. Kalau tidak, statusmu pasti tak akan melajang begini. Sontak seluruh penghuni meja makan terkesiap kaget. Alisa, saudarinya yang lain, langsung mencaci Lra sebagai anak pelayan rendahan yang tak tahu malu. Cerna menatap datar. Paham betul ini bukan murni kesalahan Lra. Gadis itu takkan punya nyali sejauh itu tanpa persetujuan sang ayah. Lra, kau sudah bersalah. Mintalah maaf pada kakakmu. Titah sang penguasa. Walau sudah kebal dihina, dipaksa menunduk di depan para penindasnya benar-benar menghancurkan sisa harga dirinya. Isi kepalanya buntu memikirkan motif di balik kekejaman ayahnya ini. Pada akhirnya, ia hanya bisa bersimpuh pasrah sambil mengucap maaf. Malam itu pun ditutup dengan pemaafan palsu dari Cerna. Pria tua itu sengaja merancang drama ini demi citra ayah penyayang, padahal berniat mengadu domba darah dagingnya sendiri. Sesuai dugaannya, Alisa yang mencium skandal itu mulai memburu Lra, berkedok membela kehormatan Cerna, yang ironisnya malah ikut mencoreng nama baik sang putri. Muak dengan permainan murahan ini,
Cherna langsung melangkah maju melindungi Lra. Hentikan omong kosong ini. Terserah mau kalian apakan dia, tapi jangan bawa-bawa namaku. Aku tak sudi reputasiku hancur karena masalah ini. Kedoknya terbongkar. Alisa mendorong bahu Cherna dengan murka lalu pergi begitu saja, meninggalkan ancaman maut untuk Lra. Uluran tangan Cherna barusan sama sekali bukan karena belas kasihan. Ia murni sudah kehabisan kesabaran menghadapi intrik busuk ayahnya. Ikatan darah di istana ini hanyalah lelukon. Fisiknya memperingatkan. Percayalah pada dirimu sendiri. Lra hanya mengangguk pelan. Aku mengerti kakak. Namun gadis itu sadar betul akan posisinya. Tanpa kuasa, ia terpaksa mengais remah-remah simpati dari sang ayah walau harus berakhir menjadi pion. Demi secerkah tahta dan kuasa, ia rela menempuh jalan paling gelap sekalipun. Serna sangat sadar, mahkota itu bukan takdirnya. Terserah kau saja, sahutnya sambil mengibaskan tangan dengan acuh. Sepeninggal tamu lainnya, sang raja memanggil Lra diam-diam. Kepulangan Serna ke ibu kota tepat sebelum pernikahannya benar-benar memancing murka sang penguasa. Berulang kali pria itu menjebaknya. Namun sang putri menepis semua rintangan itu tanpa berkeringat. Cemas akan ancaman kudeta jika gadis itu menetap, sang raja bergegas menikahkannya agar ia segera angkat kaki kembali ke perbatasan. Lame, pemuda yang selalu mengekor di belakang Serna, terpilih jadi suaminya. Bagi sang penguasa, pemuda lemah itu tak akan sudi memberikan kekuatan politik apapun. Demi memuluskan siasat liciknya, ia pun memanfaatkan Elra. Sang raja berkilah bahwa insiden saat perjamuan yang menyudutkan gadis itu terpaksa ia lakukan. Pasukan ksatria Serna sama sekali tak menghargainya, jadi ia harus bersandiwara. Namun kaulah putri kesayanganku, bujuknya mencari simpati. LA sadar betul dirinya sedang dibodohi, tetapi gadis tak berdaya ini hanya bisa tunduk. Puas dengan ketaatannya, raja langsung ke inti pembicaraan. Reputasi Cherna yang hancur membuat para putra bangsawan menjauhinya. Jika tak kunjung bersuami, ia akan menetap di istana. Sang raja pun bersandiwara menyalahkan dirinya sendiri atas tabiat buruk Serna. Kini cuma Lame yang berani mendekat. Pria itu berdalih hanya ingin melihat Serna bahagia dengan kekasihnya dan segera berumah tangga. Maksud terselubung itu sangat terang. Ia menugaskan Lra sebagai perantara asmara Serna dan Lame, yang langsung diiyakan oleh gadis itu. Aku mengerti tugas ini. Begitu Lra pergi, sang raja mengutus pasukan bayangan untuk mengawasinya demi memastikan rencana berjalan mulus. Membunuh Cherna adalah jalan pintas mengamankan singgasana. Namun hal itu urung dilakukan. Kemampuan tempurnya terlalu berharga. Nyawanya adalah perisai kekaisaran. Lagi pula mustahil baginya memicu pemberontakan dari perbatasan. Mewarisi kelembutan mendiang ratu, hatinya terlalu suci untuk mengorbankan rakyat tak berdosa. Itulah sebabnya Serna harus segera disingkirkan dari istana utama. Saat bersantai di keretanya, hawa maut mendadak menusuk kulit Serna. Senyum miring pun tersungging di bibirnya. Dengan lompatan gesit, ia membungkam sang pemimpin pembunuh bayaran. Saat ditanya dalangnya, para penjahat itu malah merespons dengan sabetan senjata. Wajah Serna tetap sedingin es. Tangannya melepas gelang di pergelangan kiri. Baguslah kalau kalian bungkam. Kalian semua akan mati di sini. Kembuknya mendesing buas, menuntaskan dahaga pertarungan sejak kakinya menginjak ibu kota. Niatnya ingin bermain-main sedikit malam ini. Sayang sekali mangsanya terlalu ringkih. Pemanasan itu berakhir terlalu cepat. Menyadari lawan mereka adalah penakluk buas keturunan raja. Seorang pembunuh kabur dengan panik menuju majikannya. Tentu saja, Serna langsung meringkusnya dalam sekejap mata. Sementara itu, para pengawalnya sudah mengepung sisa cecunguk lainnya. Baru saja sang putri ingin mengorek informasi, sisa-sisa musuh itu justru nekat menerjangnya dengan sisa tenaga. Tanpa ragu, nyawa pria itu langsung dihabisinya. Kabar penyerangan ini sampai ke telinga Lame yang langsung berlari menghampiri Cherna. Melihat pujaannya tak lecet sedikit pun, air mata pemuda itu tumpah. Wajah cengengnya justru membuat Serna gemas lalu mengelus pipinya lembut. Memanjakan diri dalam usapan hangat itu, Lame bersikeras. Kau dilarang keras pergi sendirian lagi. Mulai detik ini, aku yang akan menjadi tameng hidupmu. Mendengar itu, raut wajah Serna sedikit berubah. Lame adalah sisa pelita hidupnya. Sang putri punya kekuatan absolut dan pantang membiarkan pria kesayangannya terseret mara bahaya. Luka sujung kuku pada pria itu akan mendatangkan penyesalan seumur hidup baginya. Dengan tegas, ia menolak perlindungan itu namun berjanji akan lebih waspada. Namun tekad Lame sudah bulat. Pria ini punya nyali dan kekuatan untuk pasang badan. Saat ancaman musuh sudah berada di depan mata, ia menolak untuk sekadar diam dan berpangku tangan. Sembari menuntunnya masuk, Lame berniat melukuti pakaian Serna untuk diganti. Namun, rahang pria itu mengeras saat resleting gaunnya terbuka. Jejak kepemilikannya di punggung mulus itu mulai memudar. Terdorong nafsu posesif, ia kembali memasang wajah memelas demi meninggalkan bercak baru. Kakak,
Tubuhmu penuh dengan tanda dariku. Maafkan aku, rasa cintaku yang gila ini sungguh tak tertahankan. Mana mungkin Serna bisa murka melihat tatapan anak anjing itu. Tangannya menangkup wajah Lamei, menyatukan bibir mereka dengan penuh damba. Jemarinya menggerayangi dada sang pemuda. Kalau kau merasa bersalah, biar aku membalasnya dengan melukis tanda di tubuhmu. Kita impas sekarang, bisiknya seraya menggigit pelan leher jenjang pria itu. Mabuk kepayang. Lamei merasa menang karena sang pujaan juga mendambakannya. Saat kesadarannya kembali, Sherna mendapati Lamei tertidur pulas di ranjang yang sama. Kecemasan pria itu rupanya mengusik batinnya. Akar dari ancaman ini harus dibasmi sampai tuntas sekarang juga. Di ruang bawah tanah, para tawanan itu disiksa habis-habisan dengan cambuk khusus manusia buas hingga meregang nyawa. Siksaan sekejam itu rupanya tak mampu mengorek rahasia mereka. Hilang kesabaran, Serna menyetop algojonya dan beralih pada koleksi jarum mautnya. Sensasi tusukannya di tengkorak dijamin 10 kali lipat lebih menyiksa dari paku besi biasa. Rasanya seperti ada ular berbisa yang perlahan menggerogoti otaknya. Begitu ujung jarum nyaris menembus kepala siluman buas itu, pertahanannya runtuh, dan ia berteriak histeris berjanji akan membongkar semuanya. Di sisi lain, Lamei yang pura-pura tertidur, langsung membuka matanya tepat setelah Curna beranjak pergi. Amarahnya mendidih menyadari betapa insiden percobaan pembunuhan itu sangat membebani pikiran sang kakak. Melalui sebuah lingkaran sihir, ia memanggil seluruh bawahan bayangannya dan memberi perintah mutlak untuk melacak dalang di balik semua ini sampai tuntas. Setelah memperkirakan waktu kepulangannya, ia kembali duduk menanti di ranjang. Cepat ketika Curna melangkah masuk, air matanya mulai berlinang sempurna. Kakak, aku mimpi buruk kau terluka parah. Dan waktu aku bangun, kau sudah tidak ada. Rintihnya pelan. Melihat adik laki-lakinya begitu rapuh dan bergantung padanya, desir hangat penuh keegoisan memenuhi dada Curna. Ia memeluknya erat dan berbisik lembut, tidak apa-apa. Jangan takut, kakak baik-baik saja. Lamei mendongak. Kakak habis dari mana? Ada masalah lagi? Curna tersenyum menenangkan. Tenanglah, aku cuma turun ke penjara bawah tanah untuk menginterogasi dua tawanan kita. Curna lalu menuntunnya kembali ke kasur. Wanita itu menindihnya perlahan. Mengusap sisa air mata di pipinya, lalu mengecupnya mesra. Sekarang tidurlah. Sayangnya, kecupan singkat itu tak akan pernah memuaskan Lamei. Pemuda itu menahan pergelangan tangannya, menarik kakaknya ke dalam pelukan. Ia masih enggan memejamkan mata dan kembali memasang wajah memelas. Kak, perasaanku masih gelisah. Aku tidak bisa tidur. Curna yang sudah hafal akal-akalan adiknya hanya bisa menghela napas. Kalau tidak mau tidur, terus kau maunya apa? Senyum lugu Lamei seketika lenyap. Dengan gerakan gesit, ia membalikkan posisi dan mengunci tubuh kakaknya di bawah. Kakak pasti tahu apa yang kuinginkan. Aku membutuhkanmu. Hanya saat kita menyatu, perasaanku bisa benar-benar tenang. Malam itu pun kembali dihabiskan dalam gelora gairah yang tak berujung. Keesokan harinya, mereka bersantai menikmati teh di taman. Curna benar-benar meresapi ketenangan sore itu, sebuah kemewahan langka yang tak pernah ia rasakan di perbatasan. Seorang pelayan baru bernama Amy digiring menghadapnya. Sejak pertemuan pertama mereka, Curna sudah menangkap gelagat yang berbeda dari gadis ini. Kini, sang putri memberinya satu pilihan mutlak. Jawab aku, ancam Curna dengan tatapan sedingin es. Menurutmu, apa jadinya kalau aku menghabisi dua pelayan lainnya, lalu sengaja menyebar rumor bahwa aku punya kesepakatan gelap dengan keluarga Teles? Kira-kira bagaimana reaksi Yang Mulia Raja saat mendengar kabar burung tersebut? Taktik itu jelas akan mengadu domba pihak kerajaan dan keluarga Teles, yang juga akan menghancurkan nyawa keluarga Amy. Gadis itu sadar, satu-satunya jalan selamat hanyalah bersumpah setia pada sang putri. Tanpa pikir panjang, ia bersimpuh ke tanah memohon ampunan nyawa. Curna tersenyum puas melihat reaksi keputusasaan pelayan itu. Berdirilah, perintahnya. Mengakhiri permainan mental yang kejam tersebut. Anggap saja apa yang terjadi hari ini tak pernah ada. Setelah urusan itu selesai, fokus Curna beralih pada hal lain. Kotak yang ia titipkan pada pelayannya untuk keluarga Heber seharusnya sudah sampai di tujuan sekarang. Ia sungguh menantikan keputusan apa yang akan diambil sang Count. Di tempat lain, wajah Count tampak pucat pasi saat menatap kotak tersebut. Begitu mendengar bingkisan itu dikirim langsung dari kediaman Putri Curna, sekujur tubuhnya melemas, dan ia ambruk ke kursinya dalam kepanikan luar biasa.